Hai, perkenalkan nama saya Angga Satria Ganendra dari kelompok 2 Analisis Lingkungan Bisnis kelas D. Dalam video ini kami mengerjakan tugas yaitu mengenai politik dumping yang didasari oleh tugas UTS Bu Maharani Kanintias. Oke, langsung sebelum itu kami akan mengenalkan anggota kami. Yang pertama ada Naria Alia dengan NPM 045, terus kedua ada Dinda Banjar Nahor dengan NPM 050. Yang ketiga ada saya sendiri Angga Satria Ganendra dengan NPM 077. Yang keempat ada Wahyu Arofik dengan NPM 151. Dan yang terakhir ada Vincent Tuf Andreas dengan NPM 175. Dalam video ini saya sebagai pengantar dan editor dalam video ini. Keempat teman saya yang akan menjadi pemateri dalam video ini. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja ke videonya. Politik dumping. Politik dumping merupakan kebijakan yang dilakukan dengan cara menjual produk di luar negeri dengan harga yang lebih murah daripada di dalam negeri. Politik dumping ini sering dinilai tidak adil sebab merusak pasaran dan merugikan produsen pesaing yang ada di negara pengimpor. Serta kebijakan ini sering juga disebut dengan kebijakan diskriminasi harga. Tujuan politik dumping. Tujuan politik dumping ini dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Tujuan umum politik dumping ini ialah untuk meningkatkan pangsa pasar di luar negeri dengan menghilangkan persaingan. Sedangkan tujuan khusus politik dumping ini ialah memperoleh keuntungan dengan adanya diskriminasi harga. Yang kedua, mencegah terjadinya penumpukan stok barang yang ada di pasar dalam negeri. Yang ketiga, melakukan monopoli pasar dengan merusak harga pasar. Berikut ini jenis-jenis politik dumping. Yang pertama, sporadik dumping. Dumping ini bersifat sporadik karena politik dumping ini dilakukan dalam jangka waktu yang pendek. Tujuan dari sporadik dumping ini yaitu untuk mencegah penumpukan barang di pasar dalam negeri akibat kelebihan produksi di pabrik. Yang kedua ada persistent dumping. Persistent dumping ini merupakan praktik dumping yang dilakukan secara terus-menerus dan menetap. Politik dumping ini disebut juga sebagai diskriminasi harga internasional. Dumping jenis ini bisa berjalan dalam waktu yang lama karena ada perbedaan pasar antara negara importir dan eksportir. Yang ketiga, predatory dumping. Politik dumping yang satu ini bertujuan untuk melumpuhkan para pesaingnya. Setelah pesaing jatuh, pelaku dumping akan menaikkan harga produknya agar sesuai keinginan. Dengan begitu, pasar bisa dimonopoli dan para pesaing bisa dibatasi dalam jangka panjang meski sebelumnya mendapatkan kerugian. Berikut ini adalah contoh dari politik dumping. Contoh yang pertama adalah penjualan ponsel merek Xiaomi. Harganya lebih murah di Indonesia daripada harga jual Xiaomi di Cina. Contoh yang kedua, penjualan karpet oleh Cina di Indonesia harganya lebih rendah daripada harga produk di Indonesia. Contoh yang ketiga, penjualan sutra oleh Cina di India dengan harga murah, padahal India merupakan penghasil sutra. Contoh keempat, dominasi terigu asal Turki di Indonesia pada tahun 2009. Harga terigu dari Turki lebih murah daripada harga terigu dalam negeri. Contoh yang kelima, penjualan ban oleh Cina di Amerika Serikat dengan harga yang lebih murah daripada harga pasar di Amerika Serikat. Contoh yang keenam, penjualan produk motor, mobil, dan alat elektronik oleh Jepang dengan harga yang tinggi di dalam negeri tetapi sangat murah di luar negeri. Karena memang produk-produk dari impor beberapa negara terutama Cina itu kira-kira sekitar 20% lebih murah dari kita. Ya. Namun bukan selain mereka memang skala besar jadi ada efisiensi, namun juga di balik itu juga ada praktek-praktek curang yang dilakukan beberapa negara. Seperti apa prakteknya, Pak? Artinya mereka menjual dengan dumping, artinya menjual produk-produk ekspor mereka jauh di bawah harga yang di dalam negeri mereka. Nah, sesuai ketentuan
kesepakatan kita di World Trade Organization, di WTO, semua negara anggota WTO tidak boleh melakukan kecurangan dalam bentuk satu, melakukan dumping, tidak boleh mendapatkan subsidi yang dilarang, yang itu dilarang secara mekanisme perdagangan kita. Nah, untuk itu semua anggota kita harus menghormati itu. Nah, jika mereka melakukan itu, maka sebetulnya itu sudah predatory pricing yang mematikan industri negara lain. Keuntungan dan kerugian praktik dumping. Sebagai suatu strategi persaingan yang dianggap curang dan tidak sehat, memang harus kita akui bahwa kegiatan dumping ini bisa memberikan keuntungan dan kerugian. Beberapa keuntungan dari kegiatan dumping adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu krisis pangan negara lain untuk memenuhi keperluan produk ataupun komoditas antar negara. Namun di sisi lain, ada juga negara yang mengalami kelebihan produk di suatu komoditas sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan pasar dan negaranya dan juga pasar luar negeri dengan kegiatan ekspor. Adanya perbedaan pasar antara setiap negara importer dan eksportir mampu mempengaruhi harga jual komoditas yang lebih murah. Yang kedua, memperluas dan meningkatkan pangsa pasar. Dalam memperluas dan meningkatkan pangsa pasar, harus diakui bahwa ada banyak sekali kompetitor di dalam sektor ekonomi, terlebih lagi jika ruang lingkupnya sudah internasional. Hal tersebut akan menyebabkan persaingan yang sangat ketat, sehingga usaha dalam menjangkau dan memperluas pasar akan terasa semakin susah. Nah, kegiatan dumping ini mampu meningkatkan dan juga memperluas pangsa pasar. Yang ketiga, pendapatan devisa bagi negara eksportir. Perlu digarisbawahi bahwa pembayaran suatu produk dan perdagangan internasional dilakukan dengan menggunakan mata uang asing. Kegiatan dumping yang mampu meningkatkan pangsa pasar ini mampu meningkatkan pendapatan devisa ataupun mata uang asing yang didapatkan dari negara asal eksportir. Kerugian praktik dumping. Walaupun harus diakui bahwa kegiatan ini memiliki keuntungan tertentu, namun praktik dumping juga memiliki kerugian tersendiri. Kerugian tersebut sebenarnya tidak hanya akan dirasakan oleh pihak importer saja, namun juga dirasakan oleh pihak eksportir. Beberapa kerugian dari praktik dumping adalah sebagai berikut. Yang pertama, merusak tataran harga produk sejenis. Rendahnya harga ekspor komoditas pada produk sejenis yang ada dalam negara importer bisa menimbulkan diskriminasi harga. Hal tersebut pastinya bisa menimbulkan kerugian untuk negara importer. Yang kedua, mematikan produsen kompetitor lain. Kegiatan dumping yang dianggap sebagai bentuk persaingan yang tidak sehat berpotensi memiliki tujuan untuk mematikan bisnis kompetitor yang ada di dalam negeri ataupun luar negeri. Mereka berharap dengan memasang harga yang lebih rendah dan dijual ke pasar internasional, mereka bisa mencuri pangsa pasar tersebut. Yang ketiga, eksportir berpotensi mengalami kebangkrutan. Kenyataannya, kerugian dari aktivitas dumping ini tidak hanya akan bisa dirasakan oleh produsen kompetitor yang ada pada negara importer saja, namun juga untuk pihak eksportir. Penjualan produk yang terlalu rendah justru akan membuat pihak eksportir tidak akan sanggup untuk menuntut biaya produksi yang sebelumnya sudah dikeluarkan. Masuk ke dalam bab terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dapat diambil dari penjelasan di atas adalah dumping merupakan suatu tindakan ilegal dan curang dalam dunia perdagangan internasional. Hal tersebut dikarenakan dumping sendiri dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar pada negara-negara importir. Maka dari itu, World Trade Organization dan seluruh anggota negaranya bersepakat bahwa dalam perdagangan internasional yang diserahkan oleh World Trade Organization tidak boleh dijalankan yaitu kebijakan dumping, karena dumping dapat mematikan suatu sektor industri impor dalam suatu negara. Kurang lebih seperti itu kesimpulan yang dapat diambil. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan kelompok kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hup.